Nah kemudian idealnya sahur itu kapan, Habib? Idealnya sahur kapan? Di sini disebutkan an Zaid bin Thabit radhiyallahu an. Kita kan dianjurkan buat ngundur sahur. Idealnya kapan? Di dalam hadis muttafaqun alaih. Tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, thumma qumna ila shalah. Qila kam kana bainahuma? Qala 50 ayah. Sahabat pada cerita, kami ini sahur bareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah nikmat sahabat Nabi sahurnya bareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di akhirat kita kumpul sama beliau. Setelah kami sahur bareng Rasulullah, tsumma qumna ila shalah, kami berdiri untuk melaksanakan salat, bareng-bareng salat subuh. Qila, ada yang nanya, kam kana bainahuma? Berapa jarak antara sahurnya Nabi sama salat subuhnya Nabi? Sama azan subuh tuh jaraknya berapa lama? Qala 50 ayah, kadar 50 ayat. Jarak antara salatnya Nabi, azan subuh maksudnya, dengan sahur kadar 50 ayat. 50 ayat bacanya bagaimana, Beb? Kalau yang baca lambat, Bismillahirrahmanirrahim, 1 jam dong. Atau kalau yang bacanya kecepatan, 50 ayat 3 menit 4 menit selesai. 50 ayat di sini mutawassithah, sedang bacanya. La tawilah, enggak baca kepanjangan. Ayatnya bukan ayat yang panjang-panjang. Wala qasira, bukan ayat yang pendek-pendek. La sariah, bacanya enggak kecepatan. Wala bati'ah, bukan juga kelambah. Jadi 50 ayat mutawassithah. Ayatnya juga ada ayat panjang-panjang, ada ayat yang pendek-pendek banget, enggak, yang sedang, 50 ayat sedang. Ya, enggak kepanjangan, enggak kependekan, enggak kecepatan, enggak kelambatan. Itu kadarnya antara berhentinya Nabi makan sampai azan. Di dalam Fawaid Asy-Syatiri disebutkan, itu kata Sayyidina Habib Salim Asy-Syatiri, kurang lebih kalau dirilkan pakai jam berapa lama? Ya, sekitar thuluthus sa'ah, 20 menit. 20 menit, sepertiga dari 1 jam, 20 menit. Jadi jarak antara Nabi berhenti makan sahur dengan azan kurang lebih 20. Ini yang paling afdol nih. Kira-kira jelas apa kagak? Sebenarnya sampai sebelum azan subuh pun masih mau makan boleh. Itu ada imsak 10 menit sebelum azan, itu cuma lampu kuning. Supaya kita jangan begitu azan masih nelan makanan, nanti repot. Dikasih imsak itu tuh lampu kuning masih boleh nggak jalan? Boleh, cuman mesti hati-hati, jangan sampai lagi sahurnya pakai nasi goreng berminyak pedas, lagi azan belum sempat minum, musibah tuh saudara. Dikasih jarak 10 menit imsak supaya lampu kuning buat jaga-jaga, tapi setelah imsak belum azan mau minum masih boleh apa kagak? Boleh. Bahkan kata di dalam kitab Fathul Alam disebutkan termasuk bid'ahul munkarah, termasuk bid'ah yang harus diingkarin, kata beliau. Kalau ada orang masih belum azan, apalagi udah aus, udah dilarang minum cuman gara-gara imsak, nggak boleh, dia masih punya hak buat minum, cuman jaga-jaga. Begitu ada imsak sudah jaga-jaga. Kira-kira jelas apa kagak? Tapi yang afdol tadi itu seperti Nabi SAW, jarak antara beliau selesai sahur dengan masuk waktu subuh kurang lebih 50 ayat. 50 ayat itu thuluthus sa'ah, kata Habib Salim Syatiri, kurang lebih 20 menit. Kira-kira jelas apa kagak? Nah, kemudian wa minal bid'ahil munkar, ini termasuk yang diwanti-wanti ini. Di dalam Dalilul Falihin disebutkan iqa'ul adzan ats-tsani qabla al-fajr binahwi thuluthi sa'ah fi Ramadan. Gara-gara pengen jaga-jaga, azan subuhnya dicepetin. Nggak boleh. Itu termasuk munkar. Kenapa? Takutnya ada orang udah sholat subuh duluan begitu azan, padahal belum masuk waktu. Ya kapan masuk waktunya? Azan waktunya itu. Lu buat orang jaga-jaga bagaimana? Ya cukup kasih tahu waktu imsak umumin 10 menit lagi azan, itu buat orang jaga-jaga. Jangan azan subuhnya yang dimasukin. Nggak boleh. Itu termasuk minal bid'ahil munkar, kata di dalam kitab Dalilul Falihin disebutkan. Termasuk hal yang nggak baik. Ya. Azan tetap waktunya, karena takut ada orang yang nungguin azan langsung sholat. Azan belum kelar langsung sholat. Kalau azannya dimajuin 10 menit 20 menit, khawatir apa? Khawatir begitu dia sholat belum masuk waktu, sholatnya sah apa kagak? Kagak sah sholatnya. Jangan, azan tetap pada waktunya. Kalau mau orang jaga-jaga, ya mau orang jaga-jaga, cukup kasih waktu imsak, atau umumin 10 menit lagi azan. Ya, yang masih makan jaga-jaga segera minum, sikat gigi 10 menit lagi azan. Kalau sudah azan udah nggak boleh minum. Kira-kira jelas apa kagak? Nah, kemudian subhanallah yang barusan dijelasin sama guru kita, hafizahullah taala orah. Saya baru tadi aja saya kagak baca. Wa dzukira fi busyral karim wa yanbaghi an yanwiya shauma 'inda iftarihi. Dan disebutkan dalam kitab Busyral Karim, ya, kita dianjurkan untuk langsung niat som setelah buka puasa. Wa yanbaghi an yanwiya shauma 'inda iftarihi. Dianjurkan untuk niat som langsung setelah buka puasa. Jadi setelah
doa buka puasa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, dhahaba adh-dhama wa ibtallatil uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Apa namanya, Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu bi rahmatika arhamar rahimin. Setelah itu kita doa, karena itu waktu ijabah doa. Setelah itu langsung nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi. Kita sebagai sunnah. Kenapa? Khaufa an yansan niyata ba'du. Khawatir dia lupa niat setelah itu. Wa an yu'idaha ba'da tasahhurihi. Tapi dianjurin ngulangin lagi setelah dianjurin. Andai kata udah niat di awal cukup nggak? Cukup, cuman dianjurin dia niat lagi setelah sahur. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang saya sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Minta maaf sebelum bulan puasa, akan kita ke bulan Ramadan. Amin. Dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dalam keadaan taat, jauh dari maksiat. Mudah-mudahan selama Ramadan kita khatmul Quran dengan hati yang hadir, dengan khusyuk, mendapatkan Lailatul Qadar fi khairin wa lutfin wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Ini saja. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.